Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam melahirkan sumber daya ulul albab. UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah mengukir deretan karya dan prestasi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai SDM yang mampu berdaya saing di era global, memiliki karakter moral dan karakter kinerja dengan 4 kompetensi: berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama sesuai dengan visi, melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dan terus bertransformasi menjadi kampus bereputasi dalam level nasional maupun internasional. Pencapaian demi pencapaian signifikan yang telah diperoleh bahkan dari 4.674 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, UMI berada pada peringkat 64 berdasarkan Kemendikbud tahun 2020. UMI juga menempati peringkat 79 perguruan tinggi berbasis layanan website dan PTS ranking teratas di Indonesia Timur. Dalam bidang sains, UMI tidak kalah canggih dengan universitas ternama besar lainnya. Torehan prestasi inilah yang kemudian mengantarkan UMI menempati ranking ke-69 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana. Dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. Sebagai negara agraris dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata, hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Perkembangan pertanian di Indonesia yang memiliki prospek dan berjalan sangat baik hingga saat ini bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Sektor pertanian membutuhkan tenaga muda yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, agar sektor pertanian tanah air dapat bersaing dan menjadi percontohan untuk negara lain, serta Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
sejalan dengan visi Fakultas Pertanian UMI, yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia SDM yang profesional, unggul, dan berdaya saing dalam bidang pertanian berkelanjutan, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berjati diri Islami pada tingkat nasional tahun 2020 dan internasional 2030. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya pada salah satu petani yang ada di desa saya, yaitu tanggal wawancara 17 bulan November tahun 2021. Lokasi praktek Desa Julukanaya, Kecamatan Berumbul, Kabupaten Goa. Identitas responden, nama Suherman, umur 37 tahun, pendidikan SD, tanggungan keluarga 1 orang, pengalaman berusaha tani 18 tahun. Deskripsi usaha tani padi. 1. Sarana pendukung yang dimiliki, yaitu hand traktor, cangkul, parang, motor. 2. Usaha tani pada sistem tanam legowo, yaitu luas lahan 1,1 hektar, status lahan milik sendiri. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Tidak. 4. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya ya, alasannya meningkatkan hasil panen. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya. Berapa kali mengikuti? Jawabannya 1 kali dan bertempat di kantor desa. Barangkali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Jawabannya 1 kali 1 tahun. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? 1. Produksi bercocok tanam padi. 2. Produksi bercocok tanaman jagung hibrida. Apakah yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Jawabannya tidak ada masalah dalam bertani. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon dijelaskan. Kemampuan PPL: penguasaan materi, pendapat responden lancar. Penguasaan teknik, pendapat responden lancar. Penguasaan lapangan, pendapat responden lancar. Wawasan kegiatan usaha tani, pendapat responden luas sekali wawasannya. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawabannya mudah dimengerti. Alasannya karena cara penyampaiannya sangat baik dan dapat cepat dipahami. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah yaitu tatap muka secara langsung. Alasannya mudah dipahami. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada? Jawabannya pagi hari. Alasannya badan masih sangat segar dan mudah masuk di otak. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada kesaang atau kesadaran sendiri? Jawabannya kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya diajak untuk mengikuti penyuluhan. Masalah apa yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Jawabannya modal, harga bibit naik, hama. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawabannya ya, ada bantuan berupa pupuk. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Jawabannya saran Bapak kepada PPL agar mencari metode-metode baru untuk bertani. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Jawabannya yaitu semoga kedepannya
kegiatan penyuluh yang mendatang agar kiranya meningkatkan dan memperbanyak bantuan dari pemerintah untuk para petani. Baik, sekian hasil paparan saya dari salah satu petani. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara saya dari penyuluh satu Universitas Penyuluh Pertanian. Nama Muhammad Rizal SP, umur 28 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan 2, pendapatan pokok atau per bulan 2,5 sampai 4 juta, pendapatan sampingan atau bulanan tidak ada. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, latihan dasar 1 penyuluhan. Pengalaman menjadi penyuluh 4 tahun. Kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Jawabannya, lembar pengesahan menyuluh LPM berupa konsep. 2. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Jawabannya, pertemuan musyawarah pahili rembak tani. 2. Rekomendasi musim tanam padi. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu ajan sana, door to door, islansi. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya latihan praktik kerja lapangan. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Jawabannya rencana kunjungan setiap per bulan. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Jawabannya lahan, kantor, desa, rumah, DPP. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya bagus dan ramah. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Jawabannya sangat bekerja sama. Kesan-kesan apa saja yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Jawabannya, banyak mendapatkan materi pengetahuan dan ilmu baru. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jawabannya,